Halo generasi milenial, terkhusus anak-anak kelas 12 IPS ya. Kita lanjutkan materi kita ya, yaitu sekarang kita bahas tentang jarak dalam bangun ruang, yaitu subbahasan jarak titik ke bidang ya. Dengan saya I Gusti Ngurah Lanang Ngurah Maja SPD ya. Lanjut aja ya. Nah, untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang. Sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Ya, nah, misalkan saya punya titik A, ya, nah, titik A, kemudian saya punya bidang, ya, misalkan bidang G, ya. Nah, dari titik A ini ke bidang, ya itu ya, saya harus menentukan dulu garis ya, garis yang sehingga dia nanti terpotong tegak lurus dengan garis ini ya di bidang itu ya. Nah itu. Jadi persamaan mohon maaf, jadi jarak titik A misalkan di sini B adalah panjang A ke B itulah jarak titik A ke bidang G ya. Jadi untuk menentukan jarak titik ke bidang itu kita harus menentukan dulu pertama garis ya, garis yang bisa mewakili bidang itu. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan garis di bidang itu, maka kita juga harus akhirnya menentukan titik yang bisa mewakili garis tersebut, yang mana harus tegak lurus dengan garis dan juga otomatis nanti tegak lurus dengan bidang itu ya. Nah, jadi intinya sama ya. Jadi jarak titik ke bidang itu kita juga harus mencari garis yang tegak lurus sehingga nanti menemukan titik di garis itu sehingga mewakili semuanya tegak lurus dengan bidang tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya, diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi 3 cm. Jarak titik B ke bidang ADEH adalah, nah ya, kita buat balok. Kita buat balok. A B C D E F G H ya. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 3 ya. Jarak titik B ke bidang ADEH. Oh, ini ke bidang ini ya. Ini ya, bidang ini ADEH. Jarak titik B ini ke bidang ADEH. Kira-kira berapa ya? Iya, ini langsung aja ini. Berarti yang mewakili inilah garis ini, nah. Garis B ke A ini, ya. Gak mungkin kalian mau mencarinya kejauhan ke sini, ke tengah-tengah tuh. Ini sudah mewakili dia jarak titik B ke bidang ADEH. Ya, berarti jaraknya adalah ya panjang ini, yaitu ya 10 ya sentimeter ya. Ya, ini kita melihat-lihat aja ini kalau seperti ini ya, pemahaman aja soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, ya kita buat kubusnya dulu. Agak miring. Ya, kita buat kubus. Ya, ini A B C D E F G H
ya. Panjang rusuknya 6 cm ya. Nah, di sini jarak titik C, berarti sini titik C ini ya, ke bidang BDG. BDG berarti ini B, ini D dihubungkan, kemudian BDG ya, berarti dihubungkan dengan G. Tarik ke sini, tarik ke sini. Ya, gitu ya, BDG. Nah, jarak titik C ke bidang BDG. Ya, jadi kalau hurufnya itu ada 3, berarti bidangnya itu berbentuk segitiga. Ya, tapi kalau hurufnya ada 2, berarti dia berbentuk garis. Kalau hurufnya 1, berarti titik. Jadi kalau nanti hurufnya 4 kayak tadi ya, hurufnya 4 ya, A D E H, berarti dia berbentuk segi 4 ya. Nah, ini karena hurufnya B D G, berarti nanti bentuknya bidang itu segitiga ya. Oke, kita lanjut. Jadi berarti titik C ini ya, berarti kita harus menentukan di bidang ini garis mana yang kira-kira mewakili bidang ini ya, sehingga dia di tengah-tengah. Iya, betul sekali ya. Jadi tarik aja dari sini, di ujung sini sampai ke ujung sini. Iya, itulah garis yang nanti yang mewakili bidang itu. Ya, nah, kemudian dari titik C ini, nah berarti kita menghubungkannya ke garis itu, ke garis yang tadi yang mewakili bidang itu ya. Nah, ke garis ini, tak ya, sehingga nanti dia ini tegak lurus ya. Ini di sini berarti kita misalkan aja titik O lah ya, titik di sini nih. Berarti nanti jarak panjang titik C ke O ini itulah jarak C ke bidang BDG ya, itu ya. Jadi fokus kita nanti adalah mencari panjang CO. Nah, kalau begitu berarti kita harus mencari bantuan ini ya. Nah, misalkan yang di titik ini kita misalkan ini S ya, yang di sini S. Nah, ini berarti kita harus mencari dulu panjang SC ini ya. Nah, panjang SC ini bisa kita cari kalau kita teruskan ke sini nanti ke A. Nah, nanti ini karena 6 cm 6 cm, nanti kita bisa dapat AC. Kalau kita sudah dapat AC, karena SC ini separohnya AC, maka SC nanti kita dapatkan. Setelah SC kita dapat, nanti kita bisa mencari GS ya, GS. Nah, kalau sudah semuanya dapat, SC dapat, GS dapat, nah nanti kita bisa mencari CO dengan cara kemarin pakai perbandingan trigonometri ya, sinus ya. Nah, oke. Sekarang mari kita cari dulu AC untuk bisa mencari SC. Nah, AC, kita mencari AC. AC itu berarti akar dari ya, AC ini berarti ini adalah sisi miring ini ya. Berarti ini 6 kuadrat, ini 6 kuadrat, 6 kuadrat. Nanti dapat AC. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya dah, langsung aja ini 6 kuadrat. Ini kan 2 kali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu bisa keluar. Jadi 6 akar 2. Nah, AC-nya dapat 6 akar 2. Tapi sekarang berarti dapat SC. SC-nya adalah separohnya, harus setengahnya. Berarti SC itu berarti 6 dibagi 2 berarti. Jadi 3 akar 2. Nah, dapatlah SC. Ini SC ini dapat kita yaitu 3 akar 2. Nah, setelah dapat SC, ini kan tegak lurus di sini juga ya. Kita cari GS. Nah, GS. Kita cari GS. GS itu sama dengan akar ya. GS ini sisi miring juga, GS ini ya, sisi miring GS ini itu adalah SC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, SC-nya tadi 3 akar 2 kuadrat ditambah CG. CG-nya itu 6 kuadrat. Nah, ini akar 3 kali 3 kuadrat 9 kali akar 2 kuadrat 2 ditambah 6 kuadrat 36.
Ya, jadi GS itu sama dengan akar 18 tambah 36. Jadi GS itu sama dengan akar 18 tambah 36 54. Nah, ini GS sama dengan akar 54. Ini adalah ya, ini 54 nih karena bilangan-bilangan yang kita akarkan itulah dia adalah 9 kali 6 ya. Nah, 9-nya keluar yaitu 3 akar 6. Nah, jadi GS adalah 3 akar 6. Nah, di sini sudah kita temukan semuanya ya. Jadi langsung aja kita sketsa aja garis segitiganya itu ya, tegak lurusnya di sini. Nah, itu ada SCG ya. SCG itu di mana tadi tegak lurusnya? Itu di C. Ini C. Ini S, ini G ya. Tadi CG-nya 6 ya. CG-nya 6. Terus GS-nya tadi, GS-nya 3 akar 6. Di sini berarti 3 akar 6. Terus apalagi tadi itu CS. SC ya, SC ya, itu 3 akar 2. Di sini 3 akar 2. Nah, tadi C-nya ini, dari C-nya ini ke O ya. Nah, ini kita buat juga garis ini. Nah, harus tegak lurus. Ini O ya. Nah, ini kita pakai di sini aja nih alfa ya, pakai sin alfa. Nah, kita cari dulu sin alfa. Sin alfa sama dengan sin alfa ini kita cari dulu yang segitiga yang besar. Nah, itu sin alfa adalah sisi depan 6 dibagi sisi miring 3 akar 6 ya. Ini jadi 6 bagi 3, ini 2, jadi 2 akar 6. Kita rasionalkan ini. Sama-sama dikali akar 6. Ya. Jadi sama dengan 2 per akar 6 kali akar 6 itu 6. Di atasnya tetap akar 6. Jadi ini sama dengan 2 dan 6 sederhanakan menjadi 1/3 akar 6. Nah, itu sin alfa. Nah, sekarang kita mencari target kita yaitu CO ini. Yaitu CO inilah yang tadi yang mewakili jarak titik C ke bidang BDG tadi. Nah, CO ini tetap kita pakai ini juga sin tadi ya. Sin alfa sama dengan itu sama dengan sisi depan, berarti sisi depannya jadinya ini CO. CO dibagi sisi miring, nah karena ini di sini tegak lurusnya ya. Di daerah sini tegak lurus ya, ini tegak lurusnya. Maka CS ini sisi miringnya. CS itu berarti 3 akar 2. Ya. 3 akar 2. Oke. Nah, berarti sini dapatlah CO ya. Oke, sekarang saya biar sedikit irit tempat ya. Ya, yang ini jadi sin sudah dapat ya, sinnya ya, sinnya sudah dapat. Oke, saya hapus di sini aja ini ya. Nah, ini kita hapus saja dulu ya. Ya. Nah, ini jadi CO ini ya, CO itu sama dengan 3 akar 2 kali sin alfa ya. Jadi CO itu sama dengan 3 akar 2 ya.
3 akar 2 dikali sin alfa. Sin alfanya adalah sepertiga akar 6. Sepertiga akar 6. Nah, ini 3 kali sepertiga ini. Ya, coret aja ya. Jadi tinggal akar 6 kali akar 2. Ya, akar 6 kali akar 2 itu sama dengan akar 12. Jadi CO sama dengan akar 12 itu akar 4 kali 3. Nah, ini 4 bisa keluar, jadi 2 akar 3. Nah, jadi CO itu tadi, CO ini ya, yaitu jarak titik C ke bidang BDG ya, itu sudah mewakili ya. Jadi CO-nya ini tadi panjangnya, jadi jarak titik C ke bidang BDG itulah sama dengan jarak titik C ke titik O ini, yaitu tadi 2 akar 3. Jadi di sini panjangnya 2 akar 3 ya. Panjang CO ini ya. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Ya, oke. Itu tadi ya. Kita lanjut terakhir ya. Nah, sebuah limas ini ya, limas segi 4 beraturan TABCD memiliki panjang rusuk 6 cm dan rusuk tegak 3 akar 6. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah ya, limas segi 4 beraturan. Ya, berarti ini kita buat limas dulu. Limas, kemudian di sini T-nya ya. Kita buat iya, di sini A B C D. Karena ini limas segi 4 beraturan, berarti segi 4 di bawah ini adalah persegi. Ya, panjang rusuknya ini 6. Jadi semuanya ini 6 ya, persegi karena ada kata-kata beraturan. Kemudian rusuk tegaknya ini disebut rusuk tegak ini. CT, BT, AT, DT ini disebut rusuk tegak, yaitu 3 akar 6. Ya. Nah, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Berarti jarak titik nih, titik puncak ke bidang alas. Ya, berarti sini tak ya. Nah, berarti pertengahannya di situ. Berarti kita buat pertengahannya, potongannya begini. Nah, jadi di sinilah letak T, misalkan saya di sini O lah. Ya, TO. Nah, TO itulah nanti mewakili jarak titik T ke bidang ABCD. Ya. Nah, di sini berarti kita mencari AC dulu ini ya, AC. Ini karena ini persegi berarti kayak tadi juga. AC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti AC ini sama dengan akar ya 2 kali 6 kuadrat ya. Berarti AC itu sama dengan 6 kuadrat nih, 6 kuadrat karena akar pasti keluar 6. Di dalamnya 2. Jadi 6 akar 2 AC. Nah, kita dapatlah OC. Ya, karena AC-nya 6 akar 2, OC itu berarti separuhnya 6. Nah, separuhnya 6 berarti 3. Berarti ini 3 akar 2. Dapatlah OC. Ini tegak lurusnya. Nah, OC dapat, ini TC-nya ada, maka kita langsung ketemu TO-nya nih, tegak lurus nih, ya. Nah, ini kalau TO-nya dicari ini sisi miringnya, berarti dikurang nanti. Sisi miring dikurangi OC ini yang sudah kita dapat. Ya, berarti dapatlah sekarang TO. Berarti TO itu sama dengan akar ya. TO itu nih, berarti sisi miringnya ini TC. Berarti 3 akar 6. Nah, berarti 3 akar 6 kuadrat. Nah, ini dikurang ya, dikurang karena yang dicari ini sisi tegak. Ya, salah satu sisi tegak. Dikurang dengan OC. OC dari berapa? 3 akar 2. Di sini 3 akar 2 kuadrat. Ya. Ini sama dengan akar 3 kuadrat 9 kali
akar 6 kuadrat 6 dikurang 3 kuadrat 9 dikali akar 2 kuadrat 2 ya. Di sini akar 9 kali 6 54 dikurangi 18. 54 kurangi 18 ya 36. Ya akar 36 ya 6 ya. Nah, jadi jarak ya titik T ke bidang ABCD itulah 6 ya. Itu samanya dengan tingginya ini ya TO itu. Ya, jadi panjang jarak dari titik ke bidang ABCD adalah 6 cm ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.